Sesaat lagi kita ikuti talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambalu Gamasi, senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam program Lebih Dekat bersama legislator DPRD Kota Makassar. Ya, dalam acara ini Sambalu Gamasi bisa mendengarkan bagaimana pengalaman-pengalaman Bapak Ibu Dewan kita, bagaimana hal-hal yang sudah dilalui pada masa proses kerja dan mungkin bisa menginspirasi Sambalu ketika ingin masuk ke dunia politik ya. Banyak inspirasi yang ingin dicari oleh pemuda, oleh pemula ya tentunya. Baik Sambalu, ini acara didengarkan lewat 105,9 FM Radio Gamasi dan bisa juga by YouTube Gamasi FM Official ataupun by streaming ya. Silahkan lewat manapun Sambalu dengarkan, kami ucapkan selamat bergabung. Ya, mari kita bincang langsung dengan Bapak Dewan kita yang ada di samping Kak Uni. Ini ada Pak William ya, langsung saja. Apa kabar ini Pak William? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Iya. Sehat Pak ya. Ini tadi dari Karebosi Ki Pak Di. Iya, wow, Karebosi. ada acara apa di sana Ada Pak? kegiatan penyebarluasan peraturan daerah. Perda, sosper Ya. ya. Iya, baik. Mohon maaf Pak, Uni dan tim ini terus-terus mengejar Bapak. Iya, mengejar Bapak untuk lebih dekat lagi bersama Bapak punya konstituen. Ya. Lebih dekat dengan warga Makassar tentunya. Iya, Sambalu, Pak William ini pejuang Wong Cilik. Iya, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari PDIP. Dan satu hal yang bisa jadi catatan bagi kaum muda yang ingin melihat dan mengetahui beliau lebih banyak itu sekarang posisinya sudah berada di periode kedua ya. Periode kedua, benar ya Pak? Ya, iya. Berarti hampir 10 tahun? Ya, hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Kemudian berada di Dapil 2 ya. Dapil 2 Bontoala, Wajau, Ujung Tanah, Talo dan Kepulauan Sangkarang. Nah, untuk wilayah itu mungkin sudah akrab dengan Pak William dan mari kita tanya-tanya lagi. Pak William, Ya. Uni mau tanya, ini sebelum masuk ke dunia politik ini dulu background Bapak. Ya, Iya. jadi saya sapa dulu Sambalu Gamasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang menjelang sore. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi mungkin saya langsung saja. Jadi dulu awal mula sebenarnya saya ini bekerja di kontraktor. Kontraktor. Ya, iya. cuman memang dalam hal itu menjadi seorang kontraktor pada waktu itu saya secara pribadi itu memang hanya menjurus mencari profit saja. Iya. Nah, dalam perjalanan kerjaan saya ini memang kebetulan banyak memang menelusuri daerah-daerah terpencil. Iya. Jadi ketika melihat daerah terpencil yang sangat-sangat kurang mungkin perhatian dari pemerintah, maka terketuk hati untuk melihat bahwa apa yang bisa kita berikan ke masyarakat. Karena kalau dari sisi kita orang yang mungkin punya ada uang, kita hanya memberikan, tapi itu kan bukan solusi yang bagus. Tapi apa yang kita pikirkan ketika masyarakat daerah tersebut itu bisa berkembang dengan baik, apakah itu sarana, prasarana, bahkan dalam kehidupan kedepannya semua termasuk lapangan kerja. Begitu Seperti Pak itu. ya. Jadi dengan melihat kondisi masyarakat langsung, Ya. Bapak langsung tertarik masuk ke dunia politik Ya. seperti itu. Sejak awal memang sudah di PDIP Pak? Ya. Dari PDIP ya, yang langsung Perjuangan, menyambut Bapak. Ya. Ya, itu mendaftar dari anggota biasa Iya, atau mendaftar jadi anggota biasa. Karena ketika saya jadi pengusaha dulu, mungkin ketika ada hal-hal yang terjadi di masyarakat, Iya. yang mungkin oknum dari pihak-pihak tertentu dari pemerintah yang sangat tidak memperhatikan masyarakat itu, mungkin saya selaku pengusaha, mungkin kalau menelpon salah satu oknum itu mungkin dicuekin. Dicuekin. Tapi setelah Iya. saya mempelajari ternyata ketika kita punya fungsi di anggota DPR itu sebagai pengawas, kita bisa langsung menindaklanjuti masalah keluhan masyarakat, bahkan langsung menelpon SKPD terkait. Iya, Nah, jadi itulah keinginan saya
apakah itu dianggap sebagai suatu kekuatan power, ya kita manfaatkan untuk masyarakat. Iya, baik Pak. Ini jadi itu terinspirasi langsung dari Iya. kehidupan masyarakat. Iya. Tabe Pak, Uni melihat sedikit latar belakang Bapak ketika menjadi mahasiswa, itu ternyata seorang aktivis juga ya? Iya. Iya. Kalau aktivis itu mungkin, Iya. ya namanya juga aktivis itu, kalau dulu kami itu sebenarnya karena mengisi waktu kekosongan juga. Iya. Dalam arti ada hal-hal yang memang kita kosong waktu untuk berkuliah, daripada diisi dengan hal-hal yang kurang menguntungkan, alangkah bagusnya kita beraktivitas dengan sesama, bahkan di luar kampus juga, untuk melihat hal-hal yang lebih global, lebih besar daripada hanya berbicara tentang akademik. Iya, jadi biasanya aktivis kampus itu nyambungnya seperti Bapak, ya. Iya. Kita lihat dari catatan sejarah ada tokoh-tokoh besar ya, juga seorang aktivis, dan itu terlihat ya dari hal dasar, hal kecil lama-lama kemudian sampai ke level nasional. Ya. Nah, kalau di dunia olahraga, dengar-dengar bocoran Bapak juga aktif di bulu tangkis ya, Iya, Pak? Iya. betul dulu. Bisa cerita sampai sekarang? Kebetulan Iya. kemarin kita kena musibah pandemi COVID. Iya. Nah, akhirnya berhenti. Iya. Nah, setelah COVID-nya pergi, untuk mau kembali ke lapangan itu kayak berat sekali. Oh, begitu. Sudah kelamaan vakumnya, Bu. Iya. Jadi masuk di PB Bulu Tangkis Iya, Makassar. Maestro ada. Ya. Iya. Kami punya klub juga. Baik. Nah, ini dilihat dari pergaulan, sangat luas pergaulan Bapak ya, dari kampus, dari masyarakat, kemudian dari olahraga. Ini nampaknya perfect ya. Kemudian di dunia kontraktornya masih jalan, Pak? Tidak. Oh, sudah off ya? Sudah off sama Sudah sekali. off. Sejak 10 tahun ini off? Sudah off sama sekali. Oh, off sama sekali ya. Jadi, tapi kenalan Bapak dan relasi-relasi yang lama tetap komunikasi. Tetap komunikasi, karena hal ini bukan berarti menutup kita, mengkungkung kita untuk tidak menjalin silaturahmi. Iya. Justru kita sebagai anggota DPR itu malah kalau perlu seluas-luasnya kita buka jaringan kita. Iya, baik. Supaya kita sebagai anggota DPR di Kota Makassar, 50 orang ini, kita butuh mata dan telinga. Iya. Jadi masyarakat yang ada di lorong, dimanapun di jalanan itu adalah mata dan telinga kami. Baik. Kami tidak mungkin misalnya kelurahan A ini kami memantau 24 jam. Iya. Tapi insya Allah, alhamdulillah, orang-orang di sana itu bisa punya kontak, akan menyampaikan sesuatu aspirasi ke kami. Karena mereka adalah mata, telinga kami atau perpanjangan tangan kami. Iya, baik. Tabe Pak William, Uni biasa melihat Bapak hanya lewat baliho, Pak, atau lewat berita-berita. Iya. Ini baru berdekatan begini, jadi Uni senang sekali. Ternyata lebih mudah ya. Bagaimana rekan? Iya, lebih mudah daripada yang Uni bayangkan. Iya, sekarang Bapak berada di usia berapa, Pak? 50. Oh iya, mohon maaf. Katanya kurang sopan kalau kita bertanya usia. Enggak, itu Iya. di kalau saya tidak salah itu orang di negara-negara Barat, luar barat iya, aja negara tanya barat umur. ya, jadi Tapi kalau di sini enggak lah, itu Iya. saya pikir aman-aman saja. iya. Jadi mengapa Uni tanya umur? Karena kan 10 tahun berarti Bapak sukses menjadi memasuki dunia politik di usia 40. Berarti ada proses kematangan di situ. Iya. Ya, itu yang Uni tangkap di balik waktu yang sudah dilewati. Tabe Sambalugamasi, Pak William ini pernah menjadi ketua Komisi B, ya, karena biasanya di fraksi itu di rolling, dan beliau pernah menjadi ketua Komisi B, dan Komisi B ini itu menangani bidang ekonomi dan keuangan. Tentu apa yang menjadi mitra kerja dari Pak William berada pada lingkup ekonomi dan keuangan. Benar ya, Pak? Iya, baik. Nah, Uni mau tanya-tanya lagi, Pak. Keluarga, ya, keluarga besar Bapak, Ibu, anak-anak yang paling besar sudah usia berapa, Pak? Ini kelas 3 SMA. Oh iya, berarti sudah memilih, Pak. Sudah memilih. Sudah memilih. Wah, mereka masuk pemilih pemula. Pemula. Ya. Nah, sekarang Uni mau tanya ini buat anak Bapak yang tua. Bapak menyampaikan bahwa ikut terlibat bantu Bapak. Apakah Bapak menyampaikan seperti itu? Kalau itu tanpa dibilang pasti sebagai anak itu iya ya. memberikan
pasti support kepada bapaknya. Iya. Nah, sama seperti pemilih pemula, ada beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan para pemilih pemula. Iya. Nah, ada juga yang sudah bukan pemilih pemula, Iya. termasuk teman-teman yang masih kuliah, itu agak sedikit menganggap bahwa politik itu masih belum pas di hati mereka, dan Iya. ada yang menganggapan bahwa politik itu masih tabu lah, masih kotor. Betul. Saya tanyakan itu kenapa, mereka Iya. bilang, saya malas Pak mengurusi ini. Depan Iya. rumah saya ini bermasalah gotnya, dari dulu pemerintah masa bodoh ngurusin. Iya. Nah, seperti gitu kan. Iya. Tapi saya tanya balik, adek umur berapa? 20. Loh, berarti 2019 kemarin adek bisa memilih? Bisa. Adek pergi memilih? Enggak. Kenapa? Ya malas saja. Nah, saya menyampaikan kepada adek itu, jangan memvonis pemerintah masa bodoh terhadap pembangunan kalau Anda sendiri masa bodoh terhadap politik. Baik. Ya kan? Jadi Anda tidak menggunakan hak Anda untuk memilih anggota dewan atau wali kota. Iya. Seperti itu. Jadi ini anak muda sekarang memang perlu dibangunkan, Pak, sebagian ya. Iya. Ya, sebagian yang lain mungkin mereka sudah melek, tetapi ada sebagian yang lebih memilih kehidupan yang tidak peduli ya, tidak peduli pada politik. Tapi kemarin saya dapat info berapa bulan yang lalu Iya. bahwa kecenderungan untuk di 2024 tahun depan itu Iya. kurang lebih 60% ini Pemilih milenial. pemilih milenial, apakah juga Gen Z atau yang dari X menuju ke Z ini. Iya, baik Pak. Iya, itu memang jadi perbincangan ini ya di semua partai bahwa pemilih milenial itu 60%, tapi Uni masih juga mencari data itu. Iya. Data itu karena kenapa? Apa memang mereka akan benar-benar serius atau nanti menjadi bagian dari golongan yang putih begitu Pak ya, yang tidak peduli seperti cerita Bapak tadi. Uni mau tanya lagi, itu tadi anak. Kalau ibu bagaimana Pak? Ya kalau ibu sudah otomatis lah. Iya, pasti Ya, bantu kalau Pak ya. mensupport, ya pastilah. Begitu ya. Begitu. Jadi di mana biasanya ibu berbagi informasi tentang Bapak? Ini kan sudah 10 tahun ya, pasti ibu juga gencar. Apakah di tempat arisan, di mana Pak? Oh, istri saya paling tidak pernah ikut arisan sebenarnya. Oh iya. Saya tidak tahu kenapa, mungkin Iya. karena kesibukan juga untuk masih jaga toko juga. Iya. So, di rumah, jadi tidak ikut arisan-arisan. Iya, jadi mungkin sosialisasinya lewat cara lain Pak ya. Iya, apalagi berapa tahun belakangan ini kan dengan adanya Sosial media. sosial media, kayaknya cukup seperti gitu. Iya, baik. Ini ada kesimpulan besar yang Uni dapat. Bapak-bapak ibu kita yang sukses ini menduduki kursi dewan itu support keluarga luar biasa. Iya. Jadi mulai anak, keluarga besar, teman-teman itu luar biasa. Jadi ini menjadi satu catatan kunci buat orang-orang yang mau terjun ke dunia politik. Ya. Jadi jangan perkecil relasimu, tetapi Ya. perluas seluas-luasnya. Betul. Itu yang Uni tangkap. Bapak ini yang ke 20 berapa ya? 27 ya, 28. Kalau berbicara tentang istri, Iya. saya ada sedikit cerita unik. 2014 itu sebenarnya begitu pencalekan sampai berapa bulan itu, istri saya tidak tahu itu saya mencalek. Oh Karena iya. mungkin dalam pemikiran pernah saya singgung, tapi istri saya itu bilang, enggak nanti buang-buang duit baru enggak terpilih. Jadi akhirnya saya cukup lama sembunyikan berbulan-bulan, dan saya pulang jam 2, jam 3 subuh, istri saya malah curiga saya enggak. Iya. Padahal saya kan ngumpul di posko, ketemu Iya, warga dan anak sebagainya. muda dan Dan lain-lain. pada satu ketika kebetulan saya ada jam malam, saya ke salah satu tempat untuk beli sesuatu, beli rokok. Iya. Ada bapak-bapak tanya, dia bilang, Pak William ya? Iya. Katanya maju caleg ya? Iya. Ya, alhamdulillah bapak terpilih. Cuma ada satu yang mengganjal. Iya. Saya bilang, apa itu Pak? Iya. Ada satu yang belum merestui. Iya. Apa itu Pak? Saya enggak tanya apa itu, dia Iya. nah, pokoknya Anda sadar sendirilah. Saya pulang, baru saya tahu bahwa istri saya belum saya kasih tahu. Oh. Akhirnya saya minta izin sama istri saya, dan alhamdulillah puji Tuhan istri saya merestui, plong. Iya. Akhirnya Terpilih. Bapak proses itu 1 kali langsung terpilih ya Pak? Berapa tahun kerjanya itu Pak? Ya kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun ya, jadi langsung terpilih. Luar biasa Pak ya. Jadi ini kerja-kerja yang tidak sederhana,
kerja yang membutuhkan kontak sosial yang begitu luas. Ya, Itu karena ya, kita iya, kalau untuk beradaptasi atau bercerita dengan masyarakat itu tidak semudah seperti kita mengatur atau berkomunikasi dengan mengatur sesuatu berbentuk barang, tapi iya. yang kita hadapi ini orang. Iya, baik Pak. Setiap orang beda-beda, Ya. kelasnya beda-beda, bahasanya beda-beda, Ya. kemudian sikapnya juga beda-beda. Sangat Iya. berbeda, berbagai Oke. karakter. Baik Pak. Lanjut kita Sambalu. Sambalu yang dengar kami bisa nanti komen ya, komen di 0811 411059 by WA boleh. Kemudian juga by komen YouTube juga boleh. Terserah ya, mau lewat cara yang mana nanti kita akan baca ke Pak William. Nah, Uni mau lanjut lagi. Ada yang menarik dalam catatan Uni tentang bagaimana Bapak memperjuangkan konsisten eksis mengawal tentang pendapatan kita, pendapatan daerah dari sumber parkir, Pak. Ini kan Perda parkir belum lama umurnya. Ya. Iya, belum lama 2021 kalau tidak salah ya, Pak. Itu merubah status saja dari Perusda menjadi Iya. Perumda. Iya, itu. Nah, itu perubahannya kan belum lama, Pak ya, Belum. 2021. Sementara kita tahu perda-perda yang lain sudah lumayan panjang, ada tahun 2010, 2009. Nah, ini parkir baru 2 tahun lalu. Ya. Nah, Bapak bisa cerita bagaimana parkir ini menjadi perhatian Bapak untuk menambah PAD? Ya. Iya, silakan, Pak. Kalau saya melihat, saya sebenarnya masih belum puas tentang Perusda parkir yang menjadi Perumda parkir, karena masih banyak PR-PR yang harus diselesaikan oleh Perumda parkir, termasuk parkir-parkir liar, termasuk adanya hal-hal yang memang dalam hal ini masih menjadi tanda tanya ke masyarakat. Kemudian dari sisi cara manajemen ataupun pengaturan ini masih kacau. Kacau ya, Masih Pak, kacau. masih kacau. Apa yang Bapak, bentuk yang bagaimana yang ada dalam gambaran Bapak parkir itu? Iya, Seperti kalau kita bagaimana? berbicara Iya. parkir ini sebenarnya dimanapun juga itu tidak bisa berhasil tanpa adanya kesadaran daripada pengguna parkir. Oh, jadi pengguna kendaraan ya? Iya, pengguna kendaraan. Oh. Karena kita juga kalau mau melihat, ya tidak bisa kita pungkiri. Coba tanya di masyarakat, ketika keluar dari mobil untuk keluar dari parkir, ada yang membayar masih 2.000. Nggak usah nih karcisnya. Oh, iya. Ya kan, kalau mau pakai karcis 3.000 kan. 3.000. Tapi mending keluarkan 2.000, nggak usah pakai karcis. Iya. Nah, kalau 2.000 ini ya tanda kutip, ya Iya. susah dipertanggungjawabkan juga. Begitu. Nah, Pak. hal-hal yang begini ini tidak bisa. Kita pernah melakukan kunjungan di salah satu kota, itu malah dipicu supaya orang meminta karcis parkir. Iya. Contoh, karcis parkirnya diberikan undian tiap bulan. Apakah itu cuma kompor, Iya. rice cooker, tapi orang terpacu untuk meminta karcis parkir. Iya, karena undian tadi Ada ya. undian, walaupun nilainya tidak wah-wah, tapi kan lumayan kalau tiap bulan diundi. Iya. Karena kalau ada karcis parkir, otomatis itu terlapor masuk ke kas. Iya, seperti Seperti itu ya. Jadi ini ketertiban ini yang Bapak soroti, Pak ya, bagaimana bisa tertib agar bertambah. PAD dari sisi parkir bagaimana, Pak, tahun demi tahun ini? Tahun terakhir. Masih Di di bawah. luar daripada ekspektasi kita, apalagi lihat dengan kota Makassar sebagai kota metro, di mana kota yang sebagai sumber, kita bayangkan saja kalau tanggal-tanggal muda atau tanggal-tanggal tertentu, bahkan di hari-hari tertentu itu semua itu membludak kendaraan di sini. Iya. Kita kalau bicara tentang penghitungan pendapatan itu, pendapatan parkir itu harusnya kalau saya melihat dari sekarang bisa melebihi 5 sampai 7 kali lipat daripada yang sekarang. Iya. Karena kondisinya sangat, kita lihat saja kepadatan kota Makassar dari Maros, dari Goa dan sebagainya. Iya. Apalagi di hari-hari raya tertentu itu kan padat. Betul, Nah, Pak. di mana dari sisi perparkirannya? Dan yang menjadi catatan juga untuk Perumda parkir ini juga selama saya ini, Bu, Iya. dari periode pertama saya sampai periode kedua ini 3/4 saya ini di Komisi B. Iya. Yang saya herannya ini
Perumda parkir ini pendapatannya tinggi, operasionalnya juga tinggi. Semakin tinggi pendapatannya, naik juga operasionalnya. Oh iya. Jadi faktor perimbangannya ini kurang Seperti itu seret ya. buat saya. Iya. Ya. Iya, baik. Jadi operasional itu, maaf, bisa disampaikan sedikit Pak, digunakan untuk apa? Iya, untuk tenaga kerja, Oh, untuk kegiatan SDM-nya. semua. Iya, Iya, semua. iya, iya, Pak. Baik. Sebaliknya dari Bapak sampaikan, ini ada juga masyarakat yang mengeluhkan. Katanya sebenarnya di Kota Makassar ini, yang mana yang pakai parkir dan mana yang tidak. Biasanya kita masuk ke dalam sebuah toko, tidak ada tukang parkir. Tetapi keluar kita mau dorong motor, sudah datang dia menagih. Padahal di daerah itu mungkin ya tertulis area bebas parkir, tapi tetap juga diparkir. Nah, itu dibayar juga oleh masyarakat, Pak. Bagaimana itu, Ya, Pak? jadi dalam aturan undang-undang Iya. sudah diatur, bila mana ada satu area, kemudian orang berparkir, kemudian ada orang yang memungut parkir tanpa ada alas, Iya. dalam hal ini dinaungi oleh perumda parkir, itu pidana, Bu. Oh, Itu pidana. pidana Itu bisa ya. ditangkap itu. Begitu, Pak, Ketika ya. misalnya si A ini dia memungut parkir tanpa ada alasnya ini dalam arti kerjasama dengan perumda parkir, Iya. itu pidana. Pidana ya, Itu Pak? termasuk pungli itu. Gitu. Nah, kalau mau ditelisik di kota kita ini, Saya kemarin hitung dulu tahun berapa itu masih ratusan loh parkir liar. iya, Pak. Parkir Inilah maksudnya parkir liar ini. Tentu itu tidak masuk ke kas daerah, itu Ya. masuk ke kantong orang tertentu. Nah, bagaimana merapikannya itu, Pak? Iya. Bagaimana merapikannya? Kalau bicara merapikan, sebenarnya disinilah fungsi jajaran direksi itu mengevaluasi semua anggotanya di bawah. Iya. Kami selaku anggota DPR beserta pemerintah dalam hal ini Pak Wali itu yang mengevaluasi bila mana jajaran-jajaran direksinya ini memang tidak mampu untuk memenuhi semua kinerja dengan baik, ya harus dipertimbangkan untuk dievaluasi raportnya, termasuk rapor merah dan sebagainya. Baik, Pak, ya. Jadi ini bagian dari tugas Pak Wali Kota ya, yang harus lebih mencari orang yang tepat, bagaimana bisa mendongkrak naik pendapatan dari parkir. Kita mau lihat saja di Pasar Butung, Iya. tempat-tempat tertentu, itu parkirnya masih ada 5.000, 10.000. Itu kan sudah tidak benar. Mohon maaf, Pak, di radio kami ada acara tentang itu, laporan dari masyarakat tentang parkir. Nah, itu yang dikeluhkan bukan 5.000, Pak. Ada mereka bayar sampai 25.000, 10.000, 25.000. Itu masuk ke kantong siapa, Kak, sebenarnya? Sebenarnya hal-hal tersebut itu bisa dilakukan kalau ada kegiatan insidentil. Misalnya ada event-event tertentu, itu boleh. Iya. Tapi itu pun juga terdata, Bu. Iya. Dan itu jelas bahwa hari ini berapa kendaraan yang berparkir itu masuk ke kas. Tapi yang saya bilang ini adalah orang yang di sekitaran misalnya katakanlah Pasar Butung dan sebagainya ini gila-gila ini parkirnya ini. Iya, oke. Iya. Dan dari dulu sampai busa-busa juga PD parkir ini nggak ada perubahan. Iya, baik. Ya, itu ya Sambalu. Saya tambahkan lagi. Iya, silakan, Ada Pak. berapa tahun sebelumnya memang ada usaha-usaha dari Perumda Parkir itu melakukan penertiban luar biasa. Iya. Tapi memang dibantu dengan APH dari TNI, dari polisi. Tapi selang seminggu 2 minggu setelah lakukan penertiban, ketika kan nggak mungkin ditongkrongin terus, Bu. Iya. Ketika sudah beralih lagi, kembali lagi Kembali seperti lagi. begitu. Ya, jadi inilah ya, bagaimana model-modelnya sehingga bisa ditemukan format yang tepat untuk mengelola itu. Inilah yang menjadi tugas nanti PD Parkir ke depan, juga pemimpin Kota Makassar ke depannya, wali kota khususnya. Baik, Pak Dewan, ini masih satu OPD itu masih parkir. Kemudian yang lainnya lagi mungkin ada sesuatu yang muncul dari ketika Bapak Kundapil, ketika Bapak Sosper atau Reses, hal apa yang pernah muncul ke permukaan, Pak, yang pernah Bapak selesaikan atau yang paling banyak muncul? Silakan, Pak. Yang paling banyak muncul itu kalau kita turun ke masyarakat, khususnya daerah-daerah pesisir, ya untuk di beberapa daerah saya itu masih memang belum tertanggulangi itu air bersih. Air bersih. Kalaupun juga ada tandon-tandon itu kan sifatnya cuma sementara. Iya. Tetapi yang sangat diharapkan masyarakat itu adalah betul-betul terairi sehingga mereka bisa
menikmati juga air bersih. Itu Iya. yang. Baik. Yang kedua itu masalah genangan di saluran-saluran got. Iya. Saya sudah pernah sampaikan ke masyarakat, ketika ada pemborong ataupun kontraktor yang mau kerja di lorong itu tentang saluran got, saya cuma menyampaikan ke masyarakat, panggil mandornya, tanya dulu, ini air mau dibuang kemana? Iya. Kalau mandornya tidak tahu air ini buang di kemana, mau buang ke sana ini air, Iya. atau buang ke sana. Kalau mandornya atau pimpronya tidak tahu, jangan kasih dia kerja. Iya. Kenapa? Iya, iya. Ketika ini kita berbicara sudut elevasi. Iya. Kalau pemborongnya tahu mau dibuang ke sebelah sana, Iya. secara hitungan sipil harusnya yang sebelah sana itu lebih rendah, Iya. walaupun cuma hitungan milimeter. Iya. Jangan sampai di sana tinggi, di sini tinggi dia punya dasar, di tengah ini agak rendah, sudah yang rendah pasti tergenang. Iya, itu dia Pak ya. Jadi harus mandornya ini yang ditanya oleh Iya, warga ya. ditanya warga, paling tidak perwakilan warga, ini Iya. air mau dibuang ke sana atau ke sana Pak? Iya. Kalau dia bilang enggak tahu, jangan kasih dia kerja. Oh iya, itu kritisnya ya Pak. Jangan sampai cuma alas Iya. cor-cor semua di bawah, ada yang tinggi, ada yang rendah, pasti yang rendah itu tergenang. Iya, Seperti baik. gitu. Itu ya salah satu bentuk pengawasan. Nah, pengawasan itu langsung masyarakat, lurah, camat, bagaimana Pak? Ya, jadi ada beberapa hal itu. Kemarin kejadian di dapil saya juga, ada misalnya daerah itu lorong itu pavingnya sudah bagus. Iya. Tiba-tiba dalam waktu selang kemudian ada paving mau masuk. Iya. Warga menolak karena ngapain mau di paving? Kalau Sudah bisa bagus. lebih bagus gotnya yang diperbaiki. Iya. Nah, tapi pavingnya dikasih turun. Saya coba komunikasi, mereka coba komunikasi saya sampaikan, saya suruh tarik kembali. Ngapain? Iya. Pavingnya masih bagus. Kalau memang diperlukan, yang dibutuhkan sebenarnya adalah saluran pembuangan gotnya. Iya. Begitu Pak ya. Jangan Jadi yang sudah bagus dibagus lagi. Baik. Inilah semua kita butuh juga kerjasama dengan masyarakat untuk menyampaikan. Sama kejadian berapa tahun yang lalu, Pasar Bacang itu mau di paving. iya. Nah, tapi masyarakat bilang, Pak, kalau bisa jangan di paving Pak, karena kalau di paving itu air-air bekas ikan sayur semua, dia tertinggal di sela-sela paving pasti bau. Iya. Kalau bisa dicor. Dicor. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, Dicor, saya Pak. juga minta dan akhirnya dicor. Dicor. Jadi supaya itu lebih enak disiramnya. disiram dan Nah, bersih kembali ya. Jadi itu pilihan-pilihan dan pemikiran kritis begitu memang dibutuhkan Pak ya. Dan kami juga tidak Iya. bisa bekerja sendiri, kami Iya. butuh. Makanya saya bilang masyarakat adalah mata dan telinga kami untuk Baik. melihat situasi di daerahnya. Iya. Iya, itu ya Sambalu, iya. Oke, Uni mau tanya dulu sederhana Pak. Ini ada dua kata. Ini PDIP kan partai Wong Cilik ya. Ya. Kita kenal dari dulu dari Ibu Mega ya. Kemudian ada dua kata ini, pendidikan dan kesejahteraan. Ya. Yang mana menurut Bapak yang penting Pak? Kalau saya berpikir pendidikan penting. Pendidikan Pak ya. Karena kalau kita berbicara pendidikan, dalam hal tidak perlu yang terlalu muluk-muluk. Ketika sudah ada mulai dasar pendidikan, dalam arti, ya saya pikir akan berparalel dengan tingkat kesejahteraannya. Iya. Karena begini, Iya. kita lihat di masyarakat itu pola-pola yang diberikan di program oleh pemerintah itu sebenarnya bagus. Tapi Iya. persoalannya masyarakat bisa mengerti tidak Iya. program pemerintah. Ketika misalnya ada tong sampah, ada dua, organik dan non-organik. Iya. Apakah yakin bahwa masyarakat tahu yang mana organik, yang mana non-organik? Kalau tidak punya pendidikan. Nah. Iya, iya. Kalau tidak punya pendidikan, Betul, Pak. ya inilah yang menjadi satu. Karena saya pernah turun ke masyarakat, ambillah contoh sampah basah, sampah kering. Minta maaf ini kebetulan. Iya. Dan Iya. saya tanya masyarakat ini sampah apa? Mereka ada satu dua orang bilang sampah basah. Iya. Karena lihat ini ada airnya. Iya. Ini kan harus dipahami juga. Makanya Oke. kami di DPR nanti beserta dengan mitra-mitra kami itu melakukan semua edukasi ke masyarakat sehingga program pemerintah mau dari ujung dunia pun punya program tidak akan bisa hanya berjalan 50%. 50% itu dari kerjasama dengan masyarakat. Baik, Pak. Ya. Iya, ini ada catatan kecil, Pak, dari seorang pendengar kami menanyakan seperti begini, Pak Dewan, ini kehidupan sekarang berat. Kami bekerja kaki lima, usaha kecil, pedagang gorengan, pedagang baju-baju, sepatu. Ini sekarang omset kami berkurang, Pak.
Nah, adakah upaya-upaya dari pemerintah untuk usaha-usaha kecil kami ini? Jadi ini nampaknya UMKM ya Pak yang diminta minta ditanggapi oleh pemerintah ataupun oleh wakil rakyat kita. Ya, makasih. Silakan. Jadi saya Pak. mungkin langsung menanggapi. Kalau kita berbicara tentang ada usaha-usaha kecil begini, memang dalam hal ini pemerintah itu sudah melakukan sebenarnya upaya-upaya. Kalau berbicara tentang permodalan, sebenarnya kan bank-bank berplat merah itu banyak sekali menyalurkan kredit-kredit. Begitu Pak. Yang tanpa jaminan bahkan, seperti KUR dan sebagainya. Tinggal kita sebenarnya harus memediasi supaya dan memberikan edukasi supaya pihak yang meminjam ini sudah mengerti maksud dan tujuan peminjamannya. Iya. Saya berapa tahun yang lalu itu saya coba bantu ini masyarakat untuk melakukan peminjaman, itu hampir seluruhnya itu macet. Macet pembayarannya, pengembaliannya begitu Pak ya? Macet angsurannya. Kenapa macet? Contoh. Ketika menambah modal untuk membuka usaha, sebenarnya cukup 10 juta, Bu. Iya. Tapi karena diberikan keluasan sampai 25 juta, diambillah 20 juta. 10 juta tambah usaha, 10 jutanya itu ada yang beli sepeda, ada yang beli televisi baru. Nah, ini kan tidak terputar di sini. Sedangkan yang terputar ini 10 juta. Akhirnya macet. Karena angsuran yang harus dikembalikan adalah 20. Seperti itu ya. Jadi ini pelajaran untuk masyarakat meminjam itu sesuai mudah dengan, tetapi mengembalikannya ini fasilitas dari bank-bank plat merah seperti BRI itu kan ada KUR ya Pak ya. KUR. Nah, ini bagaimana itu Sambalu? Kita sendiri tidak bisa mengembalikannya. Tetapi adakah pinjaman itu dengan bunga yang kan 6-7% Pak ya, ini dengan bunga yang maksudnya tidak setinggi itu Pak. Adakah seperti itu yang maksudnya dana bergulir begitu Pak dari pemerintah? Untuk dari pemerintah sih tidak, tapi secara global ada. Makanya ini bank-bank tertentu itu diberikan fasilitas. Termasuk ambillah contoh. Iya. Kebetulan istri saya ini agen. Kita tidak apa-apa sebut merek sini. Sebaiknya jangan Pak. Ibu sebaiknya jangan. Misalnya istri saya ini memegang satu itu link-link untuk orang transfer dan sebagainya. Ya kan dari satu bank. Bank tersebut menyampaikan bila mana masyarakat itu kan biasanya kalau orang transfer atau orang tarik tunai bukan di bank tapi di agen itu kan kena cas. Iya, ada 2.500 ya itu Pak. Iya, 1.500, 2.500. Iya. Tetapi dari pihak bank ini menyampaikan bila mana menarik seperti PKH, itu jangan kenakan. Itu kan merupakan bantuan dari pemerintah. Jangan kasih kena cas. Baik Pak. Nah, itu sudah upaya pemerintah. Tidak boleh kasih kena cas. Jadi kalau bantuan sosial atau bantuan warga miskin itu jangan dikasih. Jangan kenakan cas. Tapi kalau orang secara pribadi misalnya mau tarik uangnya 4 juta, bank kan jauh. Boleh. Itu kena cas, tidak apa-apa karena memang bank tersebut kasih kena cas. Tapi kalau yang kayak PKH, bantuan-bantuan sosial yang gitu, itu tidak boleh kena cas. Oke Pak, baik. Kita ingin panjang ini Sambalu nanya-nanya ke Pak William. Tapi Pak William rencana ke depan mau lanjut lagi nih Pak? Insya Allah. Iya, berarti masuk ke periode ketiga Pak. Amin. Iya. Masih di dapil yang sama? Masih Bu. Masih di dapil yang sama ya, Dapil Bontoala, Wajo, Ujung Tanah, Talo, dan Kepulauan Sangkarang. Ada catatan Bapak tentang Kepulauan Sangkarang? Bapak sudah, kan ini kepulauan baru sekali ya, ini kecamatan baru sekali. Iya. Kalau melihat dari Kecamatan Sangkarang, yang paling miris itu buat saya itu 2. Yang pertama itu masalah sekolah. Sekolah ya, tempat sekolah di sana. Dan ternyata yang saya dapatkan ini jadi catatan Dinas Pendidikan, cuma kebetulan bukan komisi saya, karena banyak sekali guru-guru yang mengajar di sana itu bukan orang di sana. Nah, alasannya lagi tidak punya SDM untuk orang di sana yang mengajar di sana. Tapi paling tidak ini minta maaf. Saya temukan itu ada yang dari Sidrap, ada yang dari Pinrang. Nah, begitu 2-3 hari mengajar di pulau terpencil, kembali pulang lagi. Jadi 1 minggu itu efektifnya cuma 2-3 hari mengajar. Oh, begitu ya. Ya paling tidak kalau memang belum lengkap, harus ada dipikirkan bagaimana masyarakat penduduk asli pulau itu sudah ada guru-gurunya sendiri. Yang kedua minimal paling tidak di Makassar lah tinggalnya. Baik. Nah, kan ada insentifnya untuk transfer ke sana. Betul. Nah, yang kedua,
Ada daerah tertentu itu di sana itu saya inginkan itu masalah ambulans laut. Iya. Beberapa bulan yang lalu ada warga di sana itu gara-gara butuh naik kapal yang begitu lama ditunggu dan sampai ke Makassar itu akhirnya meninggal karena kehabisan darah. Iya. Itu sangat yang perlu ditingkatkan, Pak, ya. Memprihatinkan. Baik. Dan yang ketiga juga ada beberapa pulau kecil di sana juga itu kan mereka belum masuk PLN, Bu. Iya, belum ada listriknya ya. Listriknya ada, mereka dulu pernah dibantu mesin genset, mereka swakelola sendiri untuk gotong royong membeli bahan bakarnya. Baik. Jadi banyak yang akan dilakukan di Kecamatan Sangkarang. Karena Jadi, saya pernah ke sana, maghrib nyala lampu, jam 10 mati. Oke. Ya, Sambalu, jadi demikian Pak William, pejuang Wong Cilik ya. Jadi itu beberapa catatan-catatan dan tujuan ke depan. Sambalu jangan lupa dari PDIP, dari Dapil 2, Bontoala, Wajo, Ujung Tanah, Talo, dan Kepulauan Sangkarang. Nanti kita ketemu lagi dan terima kasih banyak Pak William. Sama-sama, waktunya. Uni. Iya, semangat selalu, Amin. sukses selalu. Amin. Kami pamit Sambalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.